Laporan Praktikum Curah Hujan. Muhammad Zidan Anugrah Ramadan, NIM 2502090, Program Studi Agroteknologi, Dosen Pengampu Samyati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat penting dalam menentukan ketersediaan air bagi kehidupan, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Jumlah dan distribusi curah hujan mempengaruhi kelembapan tanah, pertumbuhan tanaman, serta produktivitas lahan, sehingga diperlukan analisis untuk mengetahui keseimbangan antara air yang masuk dan yang digunakan atau hilang dari lingkungan. Analisis tersebut dikenal sebagai neraca curah hujan atau neraca air yang berfungsi untuk mengetahui kondisi surplus maupun defisit air pada suatu daerah. Neraca curah hujan memiliki peranan penting dalam perencanaan pola tanam, pengelolaan irigasi, dan konversi sumber daya air. Dengan mengetahui kondisi ketersediaan air, petani dapat menentukan waktu tanam yang tepat sehingga risiko gagal panen akibat kekeringan atau kelebihan air dapat diminimalkan. Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan ketidakstabilan pola hujan menjadikan analisis neraca curah hujan semakin diperlukan untuk mendukung pengelolaan pertanian berkelanjutan dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Tujuan praktikum neraca curah hujan adalah untuk memahami konsep keseimbangan antara curah hujan dan kebutuhan air, mengetahui kondisi surplus dan defisit air, serta memahami pemanfaatannya dalam perencanaan pola tanam dan pengelolaan irigasi. Alat bahan, laptop, dan alat tulis seperti buku, pensil, dan lain-lain. Pada tabel 1.1 curah hujan 10 tahun terakhir. Jakarta Januari curah hujan 328, Februari 348, Maret 311,5, April 261, Mei 171,5, Juni 985, Juli 65,5, Agustus 55,5, September 65,5, Oktober 130, November 231,5, Desember 311,5. Selanjutnya tabel 1.2 menentukan bulan basah, lembab, atau kering. Jakarta Januari bulan basah, Februari bulan basah, Maret bulan basah, April bulan basah, Mei bulan lembab, Juni bulan kering, Juli bulan kering, Agustus bulan kering, September bulan kering, Oktober bulan lembab, November bulan basah, Desember bulan basah. Selanjutnya tabel 1.3 menentukan tipe iklim. Hasil: Jakarta termasuk iklim C, agak basah, kena 5-6 bulan. Interpretasi pertanian, tanaman yang cocok untuk ditanam: padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Selanjutnya 1.4 membandingkan curah hujan dan ETO. Januari ETO-nya 208, Februari 228, Maret 191, April 241, Mei 51, Juni -22, Juli -55, Agustus -64, September -54, Oktober 10, November 111, Desember 191. Jumlah ETO didapat dari hasil pengurangan jumlah PETO dapat dari hasil pengurangan ETO, yaitu 120. Seperti ini bentuk neraca bulanan atau ETO pada Jakarta yang dibuat dalam bentuk diagram. 1.5 menentukan potensi defisit air. Implementasi defisit air terjadi karena musim kemarau. Pada bulan Juni sampai September terjadi defisit air selama 5 bulan. Defisit air menyebabkan tanaman kekurangan air sehingga pertumbuhan terganggu. Defisit air terbesar pada bulan Agustus dengan curah hujan 55,5 mm
dan nilai Pareto sebesar minus 64,5 mm. Rekomendasi pola tanam. Pola tanam pertama tanpa irigasi. Pada musim hujan akhir, hujan kemarau. Pada bulan November, April, Mei, Oktober, Juni, September, tanaman cocok yaitu tanaman padi, jagung, kacang tanah. Pada pola tanam kedua, dengan irigasi baik seperti padi, jagung, hibrida, cabai, dan dengan pola alternatif tanaman cabai, kacang tanah, dan ubi jalar. Kesimpulan berdasarkan analisis neraca air wilayah Makassar, wilayah Jakarta mengalami periode defisit air selama 5 bulan berturut-turut, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus, September. Defisit air terjadi karena bulan Agustus dengan curah hujan 5,5 mm dan Pareto sebesar minus 65,5 mm. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, wilayah Jakarta termasuk tipe C, yaitu daerah dengan 5-6 bulan basah berturut-turut, 4 bulan kering, karakteristik agak lembab. Pola tanam yang cocok seperti cabai, kacang tanah, dan padi. Pembahasan. Neraca curah hujan juga digunakan untuk menentukan pola tanam dan waktu tanam yang tepat pada suatu wilayah. Dengan mengetahui periode surplus dan defisit air, petani dapat menyesuaikan jenis tanaman yang dibudidayakan agar kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, data curah hujan dapat membantu perencanaan sistem irigasi sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien dan produktivitas tanaman dapat meningkat. Daftar pusaka. Sekian dari saya, terima kasih.